Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kita sore hari ini yang kita lakukan masih dengan online. Topik kita adalah likuidasi berangsur dalam persekutuan. Nah, yang dimaksud likuidasi berangsur berarti ada beberapa tahap realisasi aktiva non-kas menjadi uang kas. Nah, pelaksanaan likuidasi berangsur memerlukan waktu yang agak lama karena realisasinya tidak sekaligus. Ada beberapa tahap, bisa 3 tahap, 2 tahap, tergantung bagaimana ya kita merealisasikan aktiva non-kas menjadi kas. Pembayaran kembali penyertaan anggota yang dilakukan secara bertahap pasti kita sesuaikan dengan uang kas yang tersedia. Jadi ada uang kas, kita bayar utang, kemudian kita bagi kepada para anggota. Pembayaran kembali hak penyertaan para anggota dapat dilakukan sesudah semua kewajiban persekutuan atau utang-utang kepada kreditur telah dibayar lunas. Nah, itu penting. Jadi bukan berarti ketika aktiva non-kas kita realisasikan langsung dibagi kepada para sekutu, bukan. Tetapi selesaikan dulu kewajiban-kewajiban kepada para kreditur. Terutama sekali itu adalah pihak eksternal. Pembayaran kembali penyertaan modal para anggota kita lakukan secara bertahap. Ya, dilakukan sebelum laba rugi likuidasi menjadi tanggungan mereka dapat ditentukan secara pasti. Artinya ketika kita merealisasikan tahap pertama, berarti semua uang kas ini kita tidak langsung bagi sesuai dengan proporsi laba rugi masing-masing. Kenapa? Karena ada kemungkinan kerugian yang belum pasti dan itu harus diperhitungkan sesuai dengan tanggung masing-masing. Nah, oleh karena itu untuk menjamin agar penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan hak para anggota, pembayaran bertahap itu harus diatur. Ya, pembayaran kepada anggota itu harus diatur. Pembayaran hanya dilakukan kepada anggota yang mempunyai saldo kredit atas rekening modalnya setelah mempertimbangkan sejumlah kemungkinan rugi yang akan terjadi. Pembayaran demikian itu tidak boleh melampaui saldo kredit atas rekening modal anggota yang bersangkutan. Artinya apabila anggota memiliki saldo kredit, ya kemungkinan bisa dia menerima pembagian atau pengembalian penyertaan modal pada tahap pertama. Tapi kalau misalnya dia defisit, ya tidak. Dengan ketentuan demikian itu berarti ada 2 kemungkinan rugi yang maksimum harus ditanggung oleh setiap anggota yang perlu diperhitungkan dengan saldo masing-masing sebelum pembayaran. Kemungkinan rugi akibat tidak bisa direalisasikan. Nah, ada kemungkinan bahwa tahap-tahap berikutnya aset ini tidak laku. Nah, kalau tidak laku pasti rugi. Nah, kerugian inilah yang dinamakan sifatnya tidak pasti. Dan itulah kemungkinan dan ketidakpastian ini harus kita perhitungkan pada realisasi tahap-tahap awal. Nah, kemungkinan adanya anggota yang mengalami defisit modalnya. Nah, di sini artinya apa? Ketika kemungkinan rugi akibat aktiva belum direalisasikan, itu harus kita perhitungkan kepada masing-masing anggota. Nah, yang bisa menyebabkan salah satu atau 2 anggota bisa defisit modalnya. Nah, sehingga tidak mampu menyelesaikan kewajiban kepada persekutuan. Nah, itu yang paling penting di dalam memahami likuidasi berangsur. Nah, di sini saya simpulkan pembayaran kembali hak penyertaan kepada anggota secara bertahap tidak akan menimbulkan persoalan apabila hak-hak penyertaan para anggota telah menunjukkan posisi yang sebanding dengan perbandingan laba rugi pada saat menjelang proses likuidasi berlangsung. Nah, tadi artinya apa? Apabila tahap per tahap
masing-masing anggota memperhitungkan itu tadi yang namanya kemungkinan kerugian akibat aset tidak bisa direalisasikan menjadi uang kas. Nah, artinya proporsi pembagian laba rugi itu sudah sesuai, sehingga tidak akan bisa menimbulkan persoalan atau rasa ketidakadilan kepada masing-masing anggota ketika likuidasi telah selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi bedanya dengan likuidasi yang sekali langsung kita bisa jual seluruh aset kita, ya langsung kita bagi setelah kita bayar utang-utang pada eksternal maupun internal. Nah, likuidasi bertahap. Tahap pertama ketika ada uang kas, kita bayar dulu semua utang-utang. Nah, sisanya itu kita bagi. Tetapi tidak langsung kita bagi sesuai dengan proporsional. Tetapi harus kita perhitungkan kemungkinan rugi akibat aset tidak akan laku. Nah, itu kita perhitungkan sesuai proporsi masing-masing. Nah, apabila saldo masing anggota masih kredit, bisalah kita bagi uang kasnya. Seperti itu untuk likuidasi berangsur. Nah, untuk mengilustrasikan itu kita lihat contoh saldo modal masing-masing di sini ya. Modal awal Tuan A, Tuan B, dan Tuan C masing-masing 2:1:1. Nah, di dalam aset mereka terlihat aktiva lain-lain. Kita lihat aktiva lain ada sebesar 500.000. Nah, 500.000 inilah yang harus kita realisasikan menjadi uang kas. Dan kita lihat mereka punya hutang. Tidak ada ya, punya hutang tidak ada. Kemudian di sini ada sedikit kesalahan ya. Utang di sini ada sebesar 125.000 ya. 125.000 ada tertinggal. Nah, di sini kita lihat ada tadi aktiva non kas 500.000 dan ada hutang dagang sebesar 125.000. Ya, ingat di sini ada utang 125.000. Proses likuidasi yang berlangsung sejak tanggal 1 September. Nah, di sini kita lihat ada 3 tahap ya. Pertama itu 1 September, yang kedua bulan Oktober, yang ketiga bulan November. Jadi ada 3 tahap realisasi aktiva non kas. Nah, kita akan menyusun laporan likuidasi ya seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya, laporan likuidasi ya kita tinggal pindahkan dulu saldo-saldo yang ada di neraca, yaitu kas, aktiva lain, utang dagang, kemudian modal A, B, dan C masing-masing. Nah, tahap pertama tanggal 1 Oktober penjualan tadi ya, kalau kita lihat sebesar 312.500 dengan nilai buku yang dijual 237.500. Nah, kita lihat dijual 312.500 dengan harga jual 237. Nah, ada rugi ya. Nah, masing-masing kerugian itu ditanggung sesuai dengan masing-masing. Si A menang 2/4 kali kerugian, si B 1/4, si C 1/4. Kemudian kita kurang. Nah, yang B pembayaran kepada kreditur. Ada utang tadi 125.000, yang pertama itu kita selesaikan. Kita selesaikan, utang berkurang, kas juga berkurang. Jadi sisa kas sebesar 137.500. Ya, modal sekutu sama. Nah, poin C, setelah kita bayar utang kepada kreditur, karena kita masih memiliki nilai uang kas sisa, tahap pertama kita bayarkan kepada anggota. Tetapi di sini kita ingat, pada pembayaran pada sekutu ini tidak otomatis kita bagi sesuai dengan proporsi. Bukan. Tapi kita buat dulu skedul pendukung untuk kemungkinan ada kerugian tidak pasti. Nah, jadi kita lihat skedul pendukung. Ya. Tadi modal masing-masing kita lihat ada 137, 106, 81, 250. Nah, sebelum dibagi atau dibayarkan, nah, itu kita pindahkan
A, B, dan C. Kemudian kita hitung kemungkinan kerugian akibat aset tidak bisa direalisasi, yaitu sebesar 187.500. Itu dari mana? Itu tadi sisa aset yang belum terjual. Sisa aset yang belum terjual ini itu adalah tidak pasti sifatnya, apakah itu laku atau tidak. Maka itu yang disebut kerugian yang tidak pasti, ya. Nah, inilah yang harus ditanggung masing-masing sesuai proporsi laba rugi. Si A 2/4, si B 1/4, C 1/4 masing-masing. Nah, kita lihat dikurangi dari modalnya. Sehingga untuk si A yang bisa dibayar tahap pertama adalah 2/4. Itu tadi 137.500 dikurangi 93.750. Jadi bisa dibayar 43.750, si B 59, si C 34. Nah, itu kita lihat pembayaran tahap pertama ya 43 ini cukup kita pindahkan dari skedul pendukung. Ya, itu pembayaran tahap pertama. Nah, kemudian bulan Oktober dijual kembali seharga 112.500, nilai buku 150.000. Ya. Nah, ada kerugian selisihnya itu kita kurangi dari anggota sesuai dengan proporsi laba rugi, sehingga si A, si B, si C masing-masing menanggung 18.750 dan 9.375. Nah, kemudian kita kurangkan. Nah, kita lihat ada kas yang mau dibagi sebesar 112.500. Nah, ini juga tidak langsung boleh kita bagikan sesuai proporsi laba rugi. Kita hitung lagi ya kemungkinan rugi akibat ada aset yang masih belum terjual, yang sifatnya tidak pasti, yaitu 37.500. Nah, di sini kita masuk lagi skedul pendukung. Ya. Kita pindahkan bulan Oktober, yaitu apa? Modal sesaat sebelum dibagi, ya. Yaitu tadi ada 75.000, 37.500 dan 37.500. Kemudian kita perhitungkan kemungkinan aktiva tidak laku atau kerugian yang belum kita sifatnya pasti 37.500 bagi sesuai dengan rasio. Maka si A menanggung 18.000, B 9.000 dan si C 9.000. Nah, kita kurangkan berarti tahap kedua hanya bisa dibayar kepada anggota masing-masing A, B, dan C. Baru kita pindahkan ya pembayaran bulan Oktober. Ya. Lalu ke bulan November, laku yang 37.500 seharga 45.000. Nah, karena dia untung sehingga menambah modal para anggota ya. Si A, B, C modalnya bertambah. Kemudian setelah realisasi bulan November ada uang kas yang mau dibagi 45.000. Nah, pembayaran kepada anggota di sini tidak perlu lagi kita memperhitungkan kemungkinan rugi yang tidak pasti karena aset sudah laku terjual. Jadi langsung kita bagi sesuai dengan proporsi. 45 A, B, dan C masing-masing proporsi 2/4, 1/4 seperti ini. Nah, sehingga akun-akun modal para peserta sudah menjadi 0. Nah, itu untuk cara menyusun laporan likuidasi dan laporan pendukungnya. Nah, setiap transaksi ini kan kita jurnal ya, mulai dari penjualan aset, pembayaran kepada kreditur, kepada anggota, ya, semua itu kita jurnal ya, yang di akun-akun yang dipengaruhi debit dan kreditnya. Nah, untuk jurnal boleh Anda pelajari, Anda simak ya, untuk A, B, dan sampai F. Nah, baik itu materi kita perkuliahan hari ini. Semangat belajar dan tetap memiliki motivasi yang tinggi. Terima kasih.